Selama ini kita mengatakan seolah-olah Allah tuh tinggal di sebuah tempat jauh di sana. Sampai Nabi Muhammad pun untuk menjumpainya katanya harus pergi ke tempat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan Allah tinggal di satu tempat. Tidak ada. Dan berulang kali Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Itu yang saya baca dalam kitab suci. Dan itu diulang-ulang. Tapi karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita. Karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus. Dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Seolah-olah Tuhan itu berada di tempat yang jauh. Dan kita harus merengek-rengek kepada Dia untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan banyak yang mengajarkan teknik-teknik untuk mengatur agar Tuhan takluk pada segala keinginan kita. Yang kemudian diberi judul supaya lebih spiritualis. Teknik itu diberi nama doa. Dan seolah-olah Tuhan itu mengenal kita lewat agama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat nama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat identitas yang ditulis di KTP kita. KTP itu hanya berlaku buat bank, Pak RT, Pak RW, dan Tuhan tidak mengenal kita dari KTP kita. Tuhan hanya mengenal kita dari energi kita. Tuhan hanya mengenal kita dari frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan oleh kita sendiri. Jadi judul kita kali ini adalah kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kompetensi apa yang mau saya bangun? Yang mau saya bangun adalah ketika kita sadar bahwa kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Bahkan dirinya Allah meliputi langit dan bumi. Ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Cinta kasihnya meliputi langit dan bumi. Kelembutannya meliputi langit dan bumi. Setelah dengar kajian saya ini, kita tidak merasa lagi sebagai bagian yang terpisah dari Dia. Dengan demikian, kita akan merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Merasakan kehadirannya, itulah yang akan membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada dalam diri ini hanya satu rasa, yaitu rasa berkecukupan bersama Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dan itu yang diungkapkan oleh para nabi, para rasul. Dan itu yang diungkapkan sebagai pengalaman. Bukan diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kata-kata itu mewakili apa yang beliau rasakan. Kalimat panjangnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan kemudian disingkat menjadi hasbi Allah. Dan siapa orang yang bisa mengungkapkan itu sebagai getaran? Hanya mereka yang sudah sadar. Makanya kesadaran itu adalah kunci yang bisa membebaskan kita dari segala penjara yang memenjarakan kita dalam segala keterbatasan. Itulah kira-kira yang akan kita kaji dalam kajian kita hari ini. Baik, saya akan menyampaikan satu hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Adolfo Ibáñez. Ini di sebuah negara di Amerika Latin yang bernama Chili. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Jadi penelitiannya dilakukan selama 4 tahun.
Dalam penelitian ini melibatkan sampel hampir 6.000 orang dari banyak negara. Dan negaranya diantaranya Australia, termasuk Chili, Tiongkok, Jerman, India, Meksiko, Nigeria, Spanyol, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan Amerika Serikat. Nah, kenapa mengambil negara-negara ini? Kalau saya jelaskan, metode penelitiannya panjang. Jadi karena di India itu kan ada komunitas Islamnya, ada komunitas Hindunya, gitu, ya. Kemudian di Amerika itu beragam. Turki komunitas Islamnya lebih banyak. Jadi penelitiannya dilakukan dengan mengambil sampel yang beragam. Ya, itu. Saya tidak akan menjelaskan metode penelitiannya karena ini sangat panjang. Nah, hasil penelitiannya dimuat dalam sebuah jurnal. Nama jurnalnya itu Journal of Experimental Psychology. Ini jurnal yang terindeks. Jadi hasil penelitiannya ditulis dalam sebuah artikel dan dimuat dalam sebuah jurnal psikologi. Nah, ada 2 kriteria yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sedang dicari apa pandangan masyarakat dari negara-negara yang tadi di eksperimen itu tentang orang yang keren. Dan yang kedua, apa pandangan mereka tentang orang baik. Jadi keren menurut mereka dan baik menurut mereka itu seperti apa? Nah, tentu saja pertanyaan penelitiannya sangat banyak. Dan tidak mungkin saya jelaskan, nanti tidak akan cukup waktu. Karena saya bukan sedang mengajarkan skripsi sama Bapak Ibu. Tetapi dari semua masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini dari banyak negara yang jumlahnya 6.000 itu ternyata memunculkan indikasi-indikasi yang frekuensinya kira-kira sama. Jadi orang keren itu ciri yang pertama adalah extrovert. Ciri orang keren itu extrovert. Yang pertama bersifat ramah. Itu menurut mereka. Yang kedua ekspresif. Ekspresif itu memiliki rasa empati yang kuat. Ya, rasa empati yang kuat. Kalau diajak bicara itu pandangannya itu nyambung. Karena ada orang yang diajak bicara malah main HP. Itu tidak ekspresif. Bahkan bukan tidak ekspresif lagi itu, tidak beretika itu, tidak sopan itu. Selanjutnya dia itu mudah bergaul dan bersemangat ketika berada dalam keramaian. Jadi kalau bersama dengan orang lain itu dia selalu berpikir bagaimana dia bisa membahagiakan banyak orang. Kalau berada di kelompok, di komunitas itu dia selalu berpikir bagaimana keberadaannya itu memberikan dampak pada orang. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke satu tempat, akan berkumpul dengan banyak orang, terpikir nggak, aduh bagusnya kalau bawa makanan ya? Pernah nggak berpikir itu? Atau berpikirnya, saya nanti di sana pasti makan. Mana yang terpikir? Di sini juga udah kebaca ya. Dia introvert atau ekstrovert. Nah, ciri orang yang ekstrovert itu selalu memikirkan gitu. Wah, ini di kajian ini kayaknya banyak orang. Bagus kalau saya bawa cemilan supaya mereka habis ngaji lapar bisa menyantap cemilan yang saya bawa. Itu ekstrovert.
Selalu berbahagia ketika mau ketemu orang, karena dia bisa membahagiakan banyak orang. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Kok diam? Malu ya? Nah kalau bisa begitu, udah bagus itu. Itu sudah masuk kriteria yang pertama, orang keren itu. Keren itu, ya keren. Saya terus terang ya, belajar keren yang semacam itu dari istri saya. Istri saya itu nggak bisa kalau pergi kemana-mana itu nggak bawa oleh-oleh, nggak bisa. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya ini penceramah, saya ini dihormati orang, nggak pernah mengaku begitu. Saya kalau diundang orang mau ceramah dimanapun, pasti di saya itu ceramah di mana ya? Di Anu misalnya. Coba tanya, ya Pak Kiainya senangnya apa? Selalu membawa sesuatu walaupun tidak banyak gitu. Ternyata buah tangan itu membuat orang lain bahagia itu. Coba biasakan gitu, ya. Kalau pergi kemana-mana itu, ya istri saya ya, itu selalu tasnya itu bertambah. Tapi saya tidak pernah usil. Kenapa? Karena saya tahu, ya, dia itu mikir ya, teman-temannya dia, ya satu-satu dipikirin itu. Yang luar biasa itu, kalau pembagian sembako itu Lebaran itu, satu RW di Sariwangi itu sampai tahu, ibu ini ukurannya X, L, ini L, ini M, ini S gitu. Makanya begitu bagi baju harus beliau yang bagikan. Karena saya nggak ngerti ukurannya. Itu sekampung itu. Hafal semuanya itu. Saya bukan ngalamin istri saya, bukan ya. Ciri yang kedua, orang keren itu hedonistik. Nah ini hedon. Memang hedon ini terkadang bisa positif, bisa negatif. Mengutamakan kesenangan pribadi. Ingat ya, mengutamakan kesenangan pribadi. Apakah itu bagus? Bagus kalau menurut saya. Tetapi kalau seimbang. Contoh, saya akan sering mengajarkan setidak-tidaknya 5 hal aja yang milik kita yang tidak boleh kita lepaskan pada siapapun. Yang pertama, harga diri. Jadi orang hedon itu bukan orang yang suka belanja, menghaburkan uang. Bukan begitu. Hedon itu mementingkan diri sendiri. Contoh, harga diri. Itu. Milik siapa itu? Milik kita. Ini gak boleh digadaikan nih. Gak boleh ini dijual pada siapapun. Gak boleh ini ya ditukar dengan apapun. Ini soal harga diri. Nah, siapapun yang berfokus pada dirinya tetapi yang positif itu hedon itu. Dan itu bagus. Yang kedua, saya sering menyampaikan, yang tidak boleh hilang dari diri kita itu adalah kesehatan diri. Kan banyak orang ya yang mengorbankan kesehatannya demi uang. Sampai tidak tidur, sampai lembur. Ya, itu menurut saya sih kurang pinter orang ini. Begitu uangnya banyak juga nanti uangnya dipakai berobat. Betul nggak? Mementingkan kesehatan diri, hedon itu. Bagus nggak? Positif menurut saya. Positif. Kecuali orang yang punya harta hanya untuk diri sendiri. Nah itu. Kecuali orang yang punya rezeki dan berkah hanya untuk diri sendiri. Ya itu. Kalau itu sih dia tidak tahu bahwa memberi itu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Yang ketiga, nih yang milik kita nih. Mimpi. Mimpi diri. Bapak Ibu masa tidak punya mimpi hidup ini? Kalau tidak punya mimpi berarti tidak punya tujuan. Betul nggak? Masa tidak punya mimpi? Saya ingin dikenang sebagai apa dalam hidup? Masa tidak punya mimpi? Punya mimpi nggak? Nah yang belum punya mimpi, mimpilah sekarang. Ya. Berimajinasi itu boleh.
Karena kita kreator kehidupan kita. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran hanya sedang menunggu proposal dari kita. Nah, kita jarang mengajukan proposal sama Allah. Makanya akibatnya ya seperti itu. Kita cuma hidup terseok-seok seperti kebanyakan orang. Tidak menjadi diri sendiri. Gak punya mimpi. Nih yang belum punya mimpi udah setua ini, udah bermimpilah sekarang. Betul nggak? Setidak-tidaknya mimpinya, saya kalau mati nanti ingin dikenang sebagai apa? Sehingga saya harus membuat sejarah apa nih dalam hidup ini? Ibu mertua saya, ya, habis berbagi itu di rumah kami di Sariwangi. Beliau sampai di rumah meninggal. Habis berbagi. Saya kalau pergi kemana-mana itu selalu menyediakan oleh-oleh buat kesenangan ibu. Tapi bukan buat ibu saya. Karena kesenangan beliau itu kalau beliau itu melihat ada tersedia beras banyak, tersedia roti banyak, bukan untuk beliau. Senangnya itu berbagi. Kalau sudah berbagi itu bahagia. Makanya heran tuh masyarakat waktu itu. Begitu saya umumkan ibu mertua saya meninggal, kaget itu orang Sariwangi karena baru saja ibu membagikan sesuatu ke tetangga. Karena senangnya itu. Makanya ada yang bisa melihat waktu ibu saya meninggal. Ada yang bisa melihat. Beliau diliputi oleh cahaya yang sangat agung. Beliau kembali pada manjala cahayanya yang luar biasa. Kenapa? Ya. Kalau dengar orang sakit, itu pasti ya beliau pergi. Dan pulang dari situ pasti dompetnya untuk pulang pun gak punya. Pasti telepon karena habis semuanya. Dan saya tidak pernah menegurnya karena itu kesenangan beliau. Yang keempat yang punya kita, yang tidak boleh dilepaskan oleh kita adalah moralitas diri. Gak ada orang main-main sama saya. Saya pernah menjabat sebagai kaprodi di sebuah universitas. Gak ada orang yang main-main sama saya. Misalnya mau nitip anak supaya masuk di prodi itu, apalagi mau nyogok supaya anaknya masuk di prodi itu, gak ada yang berani main-main sama saya. Karena mereka tahu siapa saya. Soal moral tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai sekarang teman-teman saya, kolega-kolega saya tahu karakter saya. Dan mereka tidak main-main. Tapi kalau kitanya culas, kitanya bisa disogok, kitanya bisa diajak main basah-basahan gitu. Ah, bapak itu mah ntar disogok juga pasti mau. Yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang milik kita tidak boleh kita gadaikan pada siapapun adalah kebahagiaan diri. Dan bahagia itu milik kita. Kita mau bahagia, tidak bahagia, milik kita. Dan jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaan kita pada pihak lain. Karena orang lain tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan kita. Tapi kita bisa menjamin kebahagiaan kita sendiri. Kalau punya yang 5 tadi itu hedon namanya itu. Mementingkan diri yang positif. Yang ketiga kuat. Ciri orang keren itu kuat. Ya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Kuat tekadnya, kuat prinsipnya. Gitu enggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Wah, jangan-jangan belum keren kita ya. Yang keempat suka berpetualang. Nah ini menurut riset ya, suka berpetualangan. Senang hal baru, senang ide baru, senang ilmu baru, senang memasuki dunia baru. Jadi jangan kayak katak yang tinggal di sumur tadi itu.
Berpetualangan. Kayak burung elang. Saya sering bertanya itu. Sudah kemana aja selama hidup? Jalan-jalan di kampungnya saja belum pernah. Apalagi jalan-jalan keliling dunia. Betul nggak? Akibatnya kurang gaul. Tapi merasa diri seolah-olah paling benar. Jago kandang namanya itu. Suka nggak Bapak Ibu berpetualang? Yes. Saya yakin Bapak Ibu yang berani dengerin ceramah saya itu petualang. Karena ceramah saya ini sangat berbahaya. Karena kalau dengar ceramah saya, Bapak Ibu jadi sadar. Itu bahayanya. Itu bahayanya dengar ceramah saya. Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Ini adalah hipnoterapi, mengubah sudut pandang. Mengajarkan bagaimana kita berpetualang. Makanya hanya orang yang berani tersesat, yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Dan orang yang takut tersesat, akan diam di rumahnya. Tidak mau belajar hal baru. Hanya belajar hal-hal lama yang diulang-ulang. Yang sudah usang dan tidak berguna. Coba saya nanya. Bapak Ibu sudah tahu kan? Sholat rajin, ngomongin orang rajin. Betul? Sholat rajin, bohong rajin. Sholat rajin, menghujat orang rajin. Karena tidak mau berpetualang. Tidak mau mendengarkan hal baru. Menganggap seolah-olah sudah selesai. Betul? Padahal kalau kita merenung sedikit saja. Sholat itu bukan tujuan, kata Tuhan. Sholat itu alat mencapai tujuan. Dan tujuan sholat itu satu. Aqimis sholah, inna sholah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sarana untuk bisa mencegah kamu. Supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sudah sholat masih melakukan itu. Seorang petualang akan mengatakan, jangan-jangan sholat saya belum beres ini. Jangan-jangan sholat saya belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Yes, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya akan belajar ilmu baru. Saya akan ketemu orang-orang yang bisa menginspirasi saya. Supaya saya bisa ketemu dengan cara pandang baru dengan sholat saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, kalau sudah begitu keren. Indonesia aja 34 provinsi. Belum pernah berkunjung ke provinsi lain. Jawa Barat saja begitu banyak kabupaten. Belum pernah. Waduh, boro-boro ilmu baru, tempat baru aja belum pernah kita kunjungi. Makanya kurang pengalaman. Ya. Saya sering mengatakan kalau di komunitas saya, sebetulnya kamu ini masalahnya kurang piknik aja saya bilang. Ya, karena kurang piknik jadi sakit-sakitan, ya toh? Pegel-pegel, cepat tua. Penyakitnya itu pasti, ya, vertigo. Karena jarang pergi ke perempatan. Tigo terus. Ya. Hanya sampai di pertigoan. Jarang-jarang jalan ke perempatan, ya itu penyakitnya juga vertigo. Bapak Ibu, ya, berpetualang. Wih, luar biasa. Saya dari kecil itu sudah punya mimpi. Saya ingin jalan-jalan, tapi duitnya banyak. Ternyata begitu saya sudah besar, banyak orang yang minta diantar ke satu tempat. Ada yang minta diantar umroh, dibayarin kan? Pulangnya malah dibekelin. Ada yang minta, saya ingin tahu rahasia Borobudur. Boleh. Udah ya. Ongkos hotel tanggungan kami. Jalan. Tapi saya bilang ya, saya nggak biasa. Kalau hotelnya lebih jelek dari rumah saya. Oh tenang. Ya tenang.
Jadi tidak pernah ngasih hotelnya losmen, penginapan, nggak pernah. Karena kita memataskan diri. Yang kelima terbuka. Nah ini. Terbuka terhadap pengetahuan baru, terbuka terhadap pendapat baru, terbuka terhadap ide baru. Coba, orang yang tertutup, mau bisnis aja susah. Betul nggak? Dan yang terakhir mandiri. Ini menurut riset nih. Orang keren itu ekstrovert, hedonis, kuat, suka berpetualang, terbuka, mandiri. Kira-kira Bapak Ibu masuk nggak jadi orang keren? Masuk? Ya, OTW. Udah bagus gitu ya. Nah itu. Jadi harusnya kita belajar agama, belajar spiritual dari dulu itu. Harusnya kita ini hari ini sudah keren harusnya. Loh kok sudah belajar lama gak keren-keren. Belajar agama malah jadi tertutup terhadap orang lain. Merasa kelompoknya paling benar. Betul gak? Betul apa tidak? Iya. Bukan mandiri. Malah jadi cengeng. Bergantung pada orang lain. Bahagia aja harus bergantung pada situasi. Kalau dia bisa mengendalikan situasi yang di luar dan cocok dengan maunya dia, baru bahagia. Terus gimana mau keren kayak gini? Saya curiga kayaknya nggak masuk deh yang keren. Oh masih ada pilihan. Menurut riset ini masih ada pilihan. Nah. Ada orang baik. Nah ternyata di semua negara yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari Chili ya sampai Amerika Serikat, ya dari 6.000 sampel yang diteliti itu, ternyata mereka mengidentifikasi orang baik menurut versi mereka itu cirinya ada 7. 1, memiliki ketenangan. Sudah punya nggak Bapak Ibu? Tenang itu kelihatannya bukan di sini. Di sini mah sedang berpura-pura tenang. Ketenangan itu akan kelihatan ketika ada badai yang datang. Kalau kita tetap tenang sebesar apapun badai, itulah ketenangan. Makanya hidup itu bukan mengusir masalah sebetulnya. Hidup itu belajar tenang sekalipun di tengah badai. Itu baru benar. Udah gitu belum? Oke. Saya nanya sekarang, kolbunya sudah tenang belum? Kata Quran, syarat kolbu tenang itu kata Quran. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Kolbumu akan tenang kata Allah kalau kamu sudah bisa mengingat Allah. Allah bizikrillahi tatmainal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Boro-boro ingat Allah. Tahu Allahnya saja belum. Jumpanya saja belum. Padahal di Quran surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan, Man kana yarju liqa Allah. Fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Saya sebutkan nomor ayatnya supaya Bapak Ibu bisa lihat berulang-ulang. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengingat kalau kita belum menjumpainya. Sedangkan syarat untuk tenang, kolbunya harus tentram. Ini kolbunya masih, ya kalau sedang pengajian, semua juga kelihatan seperti baik. Betul? Iya, kelihatan seperti sabar. Betul nggak? Bajunya juga rapi, ya dibungkus. Aslinya kalian tuh bukan di sini.
Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, di situ. Aslinya kalian itu di kehidupan nyata. Di situ kelihatan siapa diri. Dan lebih kelihatan lagi ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ciri orang baik itu memiliki ketenangan. Masuk gak Bapak Ibu? Menurut riset ini, orang baik. Yang kedua, menurut riset ini memiliki ketelitian. Teliti. Makanya saya sering mengatakan kalau di keluarga saya, kalau kita masih gampang ditipu orang, itu tanda bahwa kita masih bodoh. Teliti itu kan kebalikan dari ceroboh. Saya suka membuat acara. Kalau di komunitas saya rutin ada acara, khusus acara ke alam. Misalkan naik gunung. Ya. Saya bilang ketika mau jalan, perhatikan satu langkah di depan. Itu aja. Kalau habis naik gunung kalian jatuh, kalian tertusuk duri, ada luka di kaki, itulah hidupmu, saya bilang. Jadi saya membaca karakter dia dari cara jalan aja, udah kebaca. Kalau orang yang teliti, gak mungkin ketusuk duri. Bayangkan, satu langkah di depan aja, dia sudah tidak waspada. Karena dia sedang memikirkan 1000 langkah. Pengen cepat sampai, pengen paling duluan, akhirnya buru-buru. Coba, karena buru-buru, dia nggak teliti. Akibatnya apa? Kalau di peserta itu ada yang ketusuk duri aja, pasti saya panggil. Kamu hidupnya belum beres. Awalnya nggak nerima sama saya. Gimana soal ketusuk duri aja bawa-bawa hidup katanya. Itu gambaran. Teliti. Kalau dapat ilmu teliti. Dapat kajian teliti. Membaca ayat teliti. Nanti saya tunjukkan. Bentar lagi. Gak ceroboh. Karena semua yang mencelakakan kita itu adalah kecerobohan. Ceroboh. Mau makan? Teliti. Ini makanan yang saya santap itu kepentingannya buat apa? Membuat tubuh saya tambah sehat atau saya jadi sakit? Sakit itu karena ceroboh, tidak teliti. Saya terkejut baca riset ini. Orang baik itu cirinya teliti. Termasuk orang baik gak Bapak Ibu? Belum ya. Tenang belum. Teliti apalagi. Yang ketiga, memiliki sifat universalistik. Universal. Universal itu the whole, menyeluruh. Dia bisa menghargai orang, siapapun itu. Apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya, karena keyakinan itu urusan pribadi. Itu universal. Nah kita mau bergaul aja dengan orang lain, mikirin keyakinannya apa, agamanya apa. Mau berbuat baik saja harus sama keyakinannya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak? Universal, menyeluruh. Yang keempat, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Coba sekali-kali bikin kuesioner deh, ibu-ibu, dengan teman-teman, pakai WA aja. Apakah keberadaan saya di grup ini menyenangkan atau tidak? Pilihannya A, menyenangkan, B, tidak, atau tambah lagi, menyebalkan. Perlu sekali-kali meneliti. Jangan menganggap diri kita seolah-olah itu. Jangan menilai diri, biar orang lain menilai.
Kalau orang lain mengkritik, ya sebetulnya ibu ini menyebalkan. Karena setiap datang selalu mengeluh, cerita keburukan orang, menceritakan kegagalan, ketiadaan uang, ingin dapat simpati dari orang. Ih, pika sebelun. Nah, ciri orang baik itu kepribadiannya menyenangkan. Coba Bapak Ibu tanya, perlu kuesioner nih. Nanti pulang ke rumah, kumpulkan anak-anak. Kalau enggak suruh nulis lah di kertas lembar, jangan pakai nama. Riset begitu. Apakah ibu di rumah ini menyenangkan atau menyebalkan? Biar mereka sekali-kali ngomong. Ibu ini cerewet, suka cari-cari kesalahan. Nanti anak ngomong loh. Saya punya cucu 10 tahun. Saya ajak dialog. Kadang-kadang saya juga suka kaget. Karena apa? Dia itu berani mengumumkakan. Karena kita sudah bilang, kalau Yayah panggilnya kakeknya nih Yayah. Gak boleh panggil kakek, biar saya merasa muda. Jadi kalau anak saya panggilnya ayah, kalau cucu-cucu panggilnya Yayah. Gitu. Biar saya merasa muda. Karena merasa muda itu kekuatan. Panggil kakek, ntar pakai tongkat. Betul nggak? Jadi saya suka buka forum gitu. Ya, coba dari Yayah apa yang tidak disukai sama Aji? Sering kaget itu. Karena apa? Kita mengatakan seolah-olah sudah begitu sempurna di depan cucu. Karena merasa sudah menumpahkan cinta kasih. Ternyata ada sisi-sisi yang kita tidak bisa baca. Dan itu dikemukakan. Coba sekarang anak-anak di rumah. Biarkan mereka berani mengkritik kita. Yang kelima, selalu menimbulkan rasa aman. Coba Bapak Ibu, ketika orang mau berjumpa dengan kita, orang merasa aman atau tidak? Merasa aman tidak? Jangan-jangan anak-anak aja tidak merasa aman dengan orang tuanya. Yang keenam, bersifat tradisional. Nah, ini yang mengejutkan dari riset ini. Bersifat tradisional. Tradisional itu kan artinya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di mana dia tinggal. Senang dengan tradisional. Ya, kita sudah kehilangan jati diri kita. Betul nggak? Baju kita aja udah tidak sesuai dengan baju leluhur kita. Senangnya yang modern. Barejeng teu pararugu. Dan yang ketujuh, bersifat konformis. Cenderung berperilaku sesuai dengan norma, adat istiadat, atau harapan kelompok sosialnya. Bapak Ibu, saya sebetulnya mengemukakan ini sebagai basic, sebagai data. Sehingga pertanyaannya sekarang, dari data ini kira-kira kita termasuk keren atau baik? Atau tidak keren sekaligus tidak baik? Coba. Sudah bisa menangkap? Ya udah, ya. Nanti ini kan nanti juga akan di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi. Ini mendengarnya perlu dengan hati, dengan kejujuran, dengan kelembutan. Kalau mau berubah. Kalau mau berubah. Tapi kalau mau gitu-gitu aja, ya sudah. Nggak usah dengarkan kajian saya.